Bos, sate saya. Oh, sebentar lagi. Datang ya. Kok ramai banget sih dagangan ini? Mereka pasti ada trik lah. Kalian udah selesai makan belum? Bang, mau pesen apa? Oke, baik. Mau tambah apa lagi? Hari ini? Aduh, hari ini laris nih. Aku harus kerja keras supaya bisa kumpulin uang obat buat nenek. Bang Bio. Bang Bio, kamu ngapain sih? Pinjam 100.000. Bulan lalu harus balikin. Sekarang berapa hari? Kamu mau cari mati ya? Nenekku di rumah sakit butuh uang setiap hari. Kasih waktu lagi, nanti aku balikin, bisa? Si IH nggak bayar. Aku nggak baik sama kamu, bro. Ayo, tangkap dia. Bang Bio, kasih waktu lagi. Aku pasti bayar kok. Bang Bio, aku pasti bayar. Lepaskan! Hari ini, di sini saja. Lepaskan bajumu. Gak mau. Aku gak mau. Tolong, aku gak mau. Kawan, hajar mereka. Kamu diam Bebe ya. Aku datang untuk jemput kamu pulang. Oh, kamu siapa? Aku yatim. Mana rumah? Putri kedua Cue Ning di sini. Di sini ada data kamu hampir 20 tahun. Tian Weiwei 28 tahun. Waktu 5 tahun dia asuh nenek sampai dewasa. 6 tahun lalu sama pria asing. Anak liar 1. Bukan. Anak liar. 6 tahun lalu aku mabuk. Salah masuk kamar. Hamil. Tapi aku gak menyesal. An adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan padaku. Jadi kamu mau mengandalkan kios barbecue jelek ini buat biayai anak liar kamu dan nenekmu? Nenekmu masih dirawat di rumah sakit. Setiap hari dia nunggu uang 10.000 yang bisa selamatin hidupnya. Sebenarnya, kamu mau apa? Kali ini kamu beruntung. Kamu seperti kakakku yang meninggal karena sakit. Wajahnya benar-benar mirip banget. Aku ingin kamu menikah dengan putra kedua keluargamu atas nama putri keluarga Su. Mulanshin yang katanya nggak akan hidup sampai 30 tahun. Oh, kamu pinter ya. Tenang. Asal kamu ikuti apa yang aku bilang. Dan kamu akan aku selamatkan. Tapi kalau nggak berhasil, mereka pasti nggak akan melepaskanmu. Senang. Nikah sama orang yang umurnya pendek. Nyawaku ini dari nenek. Asal bisa selamatin dia. Aku mau nikah. Tante Wang, ada masalah. Anan cari ayahnya, kabur. Apa? Sudah dicari berkali-kali, masih belum ketemu. Apa tadi kamu bilang? Kakek mau aku menikah dengan keluarga Su? Kakek bilang anak di luar nikah. Ayahmu juga punya hak waris secara hukum. Dia sudah menarik banyak pemegang saham besar MU. Hak waris terancam. Nikah dengan keluarga Su yang kekuatan hampir sama denganmu. Kita memang gak perlu takut lagi sama dia. Benar, dua guru besar bersatu. Pasti rapat saham 2 bulan lagi. Para pemegang saham akan buat keputusan yang tepat. Orang ini, wajahnya mirip banget sama aku. Dia pasti ayahku. Pernikahan dengan keluarga Su. Gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Jangan biarkan ibu anak pembunuh ayahku dapat hak waris. Saya mengerti.
Ayahku ada di dalam. Ayah. Dokter, gimana? Tuanmu, ini laporan hasil tes DNA-nya anak. Ini 99,99% cocok. Anak Anda Mana mungkin. Jangan. 梁代 Kok kamu? Jangan-jangan itu gara-gara kejadian 6 tahun lalu? Tapi waktu itu kan perempuan itu sekretaris Leo. Tuanmu, Anda udah biasanya nggak dekat perempuan. Kan Anda tiba-tiba muncul. Anak, kalau keluarga Su tahu, mungkin rencana perjodohan berubah. Soal anak ini, jangan sampai ada orang luar yang tahu. Cari ibu anaknya beri uang. Suruh dia keluar negeri. Papa malah suruh mama keluar negeri. Pantes mama gak pernah mau aku cari papa. Orangnya mana? Tadi masih di sini. Cari. Iya. Power soal anak ini harus benar-benar dirahasiakan. Jangan ada yang tahu. Kamu yakin sudah mencari di semua tempat? Iya, aku sudah keliling seluruh gedung. Anda juga nggak angkat telepon. Sudah semalaman belum pernah terjadi hal seperti ini. Jangan-jangan dibawa kabur sama penculik. Ibu. Kamu pergi cari ayah ya? Ayahmu sudah meninggal. Bohong. Ayah masih hidup kok. Tapi kayaknya ayah sama ibu saling benci. Hanan, kamu harus janji sama ibu. Kamu nggak boleh kayak gini lagi. Nanti ibu bisa takut banget ya. Bibi Wang, tolong ajakan Anne keluar sebentar. Ok. Sini. Kenapa harus pindahkan nenek ke rumah sakit lain? Apa maksudmu? Tentu saja. Demi lindungi nenekmu. Lagi pula, 3 hari lagi adalah pesta pertunanganmu dengan putra kedua keluargamu. Nanti kalau gagal, nyawa nenekmu ada di tanganmu sendiri. Tenang saja. Baik. Lindungi anak haram kecilmu. Jangan sampai keluargamu tahu. Soal anak akan aku rahasiakan. Keluargamu dan Su akan menikah. Emilan Chen, tinggi ganteng. Kenapa bukan aku? Kamu kira malaikat putih punya sayap? Kamu mau terbang? Mimpi aja. Bisa pilih aku juga loh. Mimpi aja kamu. Pesta tunangan keluargamu sama keluarga Su. Maksudnya, ayahnya tidak bisa. Aku nggak boleh biarkan ayah cari perempuan lain. Berita khusus pewaris kelompok triliunan kota ini, Mulan Shen, berhasil teken kontrak proyek utama senilai 3 miliar. Satu kabar bahagia lagi. Pernikahan aliansi keluarga Su konglomerat properti. Kenapa kuenya bukannya aku pesan? Kamu kerja gimana sih? Pertama kali pakai high heels setelah puluhan tahun, baru tahu. Ternyata susah banget dipakai. Inilah Mulan Shen. Orangnya lebih ganteng dari di berita. Inilah Su Yujing. Putri Su baik. Kok malah jadi cewek norak ya? Belum pernah lihat dunia. Hehehehe.
Nggak sengaja. Bersihin. Pendidikan keluarga Su memang begini ya. Buruan minta maaf sama dia. Permisi. Oh, ganti baju. Oh, enggak. Oh, malu banget. Nona besar. Jangan datang ke sini. Tunggu aku bersihin dulu. Ya. Kalau kamu datang mau minta maaf. Nggak mau. Aku pergi. Lagi. Aku! Kamu? Ngapain? Tadi aku suruh kamu minggir. Kok nggak kamu minggir? Oh, jadi kamu takut aku jatuh ya? Kamu ternyata baik juga. Kamu kesini buat apa? Aku datang buat minta maaf soal tadi, maaf ya. Cuma hal kecil, nggak perlu minta maaf. Tapi, Nona, kamu kayaknya Nggak terlalu mirip sama gosip katanya. mereka bilang Nona Su sering sakit-sakitan. Tapi sikapnya elegan dan sangat berbakat. Kok kamu pakai high heel saja masih nggak bisa? Aku Anggo ada di sini. Hari ini dia nggak boleh muncul. jangan-jangan dia mau cium aku. Aduh, aku tadi lagi berharap apa sih? Kamu ganggu aku. Kamu baru cium aku. Ini balas jasa. Jadi impas. Hal kayak gini, gimana bisa balas jasa? Pergi. Kok laki-laki ini moodnya nggak jelas? Aneh banget. Istri masa depanku lumayan menarik ya. Papa, Kok kamu bisa di sini, Anan? aku datang ikut tunangan Papa. Bagaimana kamu tahu aku tunangan hari ini? Anan, kamu nggak boleh muncul di sini hari ini. Begitu. Papa cari teman buat nemenin kamu. Boleh? Gak mau, Papa jahat. Baru ketemu Papa. Kamu malah mau cari ibu tiri buatku. Kebetulan banget, aku memang mau bikin kacau hari ini. Hari ini kamu nggak boleh di sini dengerin Papa ya. Nanshen. Anan, jangan lari. Nanchan, kok ada anak kecil? Aku juga nggak tahu. Ini kejar-kejaran ya. Pelan-pelan. Jangan lari. Lepasin aku, lepasin. Tolong, ada yang mau culik anak. SSD, jangan ngomong. Udah lihat jelas belum? Ini aku, ini Mama. Ibu, kenapa ibu di sini? Ibu kerja di sini jadi pelayan. Kamu sendiri, kenapa suka keluyuran? Kok bisa ke sini? Kalau keluargamu tahu aku punya anak di sini, obat nenek hangus. Aku nggak salah jalan. Aku datang ke pesta tunangan ayah. Pesta tunangan? Ayah, yang dia maksud Mulan Siap.
Mulan Shen, kok bisa dia itu ayahmu? Aduh, kenapa aku bilang itu? Kalau mama tahu ayah ninggalin dia buat nikah sama wanita lain, pasti sedih banget. Makan KFC. Hari ini KFC dan McDonald's punya menu baru. Aku beli semuanya dan makan habis. Setiap kali aku mau ketemu papa, kau selalu ajak aku makan KFC. Jadi KFC itu sama aja kayak papa, kan bener juga. Tapi An-An, di sekitar sini nggak ada KFC. Gini aja, nanti Mama ajak kamu makan KFC, terus Tante Wang antar kamu pulang. Lain kali jangan kabur lagi, denger ya. Mama pasti udah tahu papa mau tunangan kan? Kok dia nggak sedih sama sekali? Ayo, Mama ajak kamu makan KFC. Tuanmu, Anda lagi cari apa? Tidak apa-apa. Nona Su, kamu ada lihat seseorang? Anak. Dia sangat bersemangat. Jangan-jangan dia sudah ketemu An-An. Jangan-jangan dia mau batalin pesta tunangan? Jangan-jangan tadi dia ketemu An-An. Dia tahu soal anak. Saya bisa jelasin. Anak. Aku lihat anak tersesat. Tapi kayaknya dia sudah dijemput orang tuanya. Tadi aku memang bantu anak itu cari orang tuanya. Kalau sudah dijemput, baguslah. Oh, ternyata begitu. Kebetulan sekali ya. Mulai hari ini, keluarga Su dan keluargamu bertunangan. Sebulan lagi kami undang semua untuk hadir di pernikahan. Baik-baik, lanjutkan saja, silakan. Tian Hui. Hari ini, senang beberapa hari lagi, kakek Lanshen ulang tahun ke-80. Bijini, biar Yuking tinggal di rumahmu beberapa hari, rayakan ulang tahun kakek. Biar kakek senang. Biar anak-anak saling kenal dan dekat. Ibu mertua, rumah masih ada urusan. Kami pulang dulu ya. Oh, baik-baik. Tak perlu menunda. Besok jemput Yuking ke rumah Su. Besok? Bukankah ulang tahun kakek masih beberapa hari lagi? Pernikahan ini. Kamu lakukan ini untuk hak waris. Tapi dia tetap menantu saya. Kamu tetap harus menjaga dia. Buat dia merasa dihargai. Ibu tenang. Saya pasti nggak akan memperlakukan dia buruk. Saya pastikan pernikahan berjalan lancar. Gimana? Sudah ketemu? Belum ketemu An-An dan ibunya. Kita harus cari, harus temukan An-An dan ibunya. Jangan sampai mereka mengganggu pernikahan ini. Ini benar-benar adil untuk Nona Su? Di keluarga kaya, mana ada perasaan yang tulus? Tenang aja, begitu Nona Su menikah, dia jadi istriku. Aku nggak akan menyakitinya. Pernah punya pacar belum? Tentu saja. Tulis PPT tentang alur kencan. Hah? Kenapa? Aku kejar Su Yuking. Buang, hai. Akhir-akhir ini aku harus pergi jauh karena pekerjaan baru. Mohon jaga nenek dan An-An ya. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Makasih. Mama harus jaga diri baik-baik. Aku bakal kangen Mama. Oke, Mama juga kangen sama An-An ya. Kalau Mama nggak ada, aku bisa cari Papa. Tunggu saja, aku pasti bakal pisahin Papa sama tunangannya. Mama! Sudah dengar semua yang kujelaskan kan? Kamu nggak boleh sampai keluargamu tahu kalau identitasmu itu palsu. Betul. Kalau bukan karena keluarga Su lagi kekurangan dana. Betul. Mas kawinmu, nutup. Lah, kamu pikir kejadian ayam jadi merak bakal jatuh ke kamu? Bagus. Kenapa nggak nikah sendiri? Aku nggak mau jadi janda. Kamu masih berani jawab? Balik? Dengar baik-baik. Kalau hancurkan perjodohan ini, nenekmu sama anakmu itu jangan harap bisa hidup lagi. Baik, aku nggak akan bongkar identitasnya.
Tolong, kumohon, biarkan dia pergi. Oke, aku ngerti. Ini tunangannya Papa. Mereka mau kemana? Terlalu jauh, nggak kelihatan jelas. Pak, tolong ikuti mobil di depan. Beca nggak bakal bisa kejar mobil. Papaku ada di mobil itu. Dia kayak kejar dia, biar dia kasih kamu uang. Papamu kaya. Kenapa nggak bilang? Hahaha, siap lepas landas. Pegang yang kuat. Bukannya mau ke keluargamu? Tiba-tiba, sini. Kencan, Kenapa tiba-tiba mau kencan? walaupun kita menikah karena bisnis, proses dan suasananya tetap harus ada. Tidak nyangka, tuanmu ternyata romantis juga. Kelihatannya, Amilanshin orang baik. Sayangnya, hidupnya saja yang singkat. Sudah sampai. Ingat, suruh ayahmu kasih uang. Makasih, kakak ganteng. Suka? Ya, silakan pilih. Aku nggak suka, bukan gaya aku. Nona, kamu jadi wanitaku. Punya apa? Orang lain punya. Yang lain nggak punya. Kamu tetap harus punya. Ayo, kita pergi. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Aku Semua sepatu di toko ini, ambil ukurannya. Baik, bosmu. Tinggal rumah. Oak. Aku rasa kamu bakal suka toko ini. Baju, kita pesan di sini. Bosmu, silakan. Cek Dulu. Pilih. Iya, baik. Baju ini harganya 200.000. Baju ini harganya 200.000. Dibuat dari emas. Anda benar-benar punya mata tajam. Kok tahu baju ini pakai benang emas? Cuma nebak. Mau pesan nggak? Yang ini, aduh, aku galau banget. Pilih halaman 6, halaman 7. Semuanya mau dipesan. Nggak usah. Yang lain, buatkan satu set sesuai ukurannya dia. Makasih, Pamu. Makasih. Seperti biasa, antar ke rumah kami setelah jadi. Ok? Ukur badan. Oh, iya. Tolong panggil manajer toko Anda. Halo, saya manajernya di sini. Ada yang bisa saya bantu? Kalian tentuin harga aja. Saya beli. Tuanmu, kamu mau ngapain lagi? Emas, Nora, beri toko emas ke kamu. Bisa gitu ya? Kok lagi kencan sih? Pasti dulu Papa juga berhasil dapetin mama kayak gini. Sekarang Papa malah ketipu sama wanita jahat itu. Aduh. Kok suara ini mirip Han ya? Halo? Iya. Iya? Gimana? Ada tempat lain yang mau dikunjungi? Udah nggak ada. Kamu udah kasih aku banyak banget. Kamu hampir beli seluruh mall buat aku. Mau doang kok. Apapun yang kamu mau, pasti aku kasih. Dibanding dapetin hak waris keluargamu, ini cuma recehan. Kamu sekarang terlalu lembut. Nggak nyata ya? Ada yang kamu suka? Pilih.
Satu. Oh, aku nggak punya SIM. Oh, nggak apa-apa. Nanti akan disiapkan sopir buatmu. Aduh, capek banget. Masih belum jelas lihat wajah tunangan papa. Sudahlah. Aku harus rebut papa dari perempuan jahat itu buat mama. Ayahku yang tersayang. Ada orang? Pamer, aurat. Jangan回头啊. Biar aku yang usir dia. Tutup mata dulu. Tunggu. Aku balik. Tidak disangka, Lanshen ternyata perhatian juga. Anang, kok kamu kesini? Papa nakal. Kenapa nggak kasih aku ketemu perempuan jahat itu? An, dia bukan wanita jahat. Dia tunangan papa. Dia merebut papa dariku. An, aku tahu kamu masih kecil dan belum bisa mengerti. Nanti kalau sudah besar, kamu akan paham tentang papa. Bagaimana kalau papa minta seseorang jemput kamu dulu ya? Tuanmu, apa sekarang saya boleh buka mata? Orangnya mana? Tuanmu. Kenapa Lanshen ada di sana? Kok ada anak kecil juga? Kenapa kamu datang? Tuanmu. Maaf ya, saya salah orang. Miss. Sebenarnya, Lanshen kemana? Kok kamu datang? Cengge di mana? Asisten Jihan sibuk kerja, jadi cuma aku yang bisa di sini. Jian Xinghe, bukannya bilang makin sedikit orang tahu soal anak, makin baik. Kalau nggak dengar asisten Jian terima telepon, aku nggak tahu soal anak haram ini. Ini anak yang baru kamu akui, kan? Lucu banget. Datang lagi perempuan baru. Pantas banyak orang rebutan papa sama mama. Lanshen, kamu sih? Kita temanku kecil, aku sekretarimu, kok sembunyiin soal ini dari aku? Liu, Liang, Qi. Aku sudah bertunangan. Jadi lebih baik kita jaga jarak. Lanshen, kamu benar-benar mau nikah sama perempuan lain. Apa kamu lupa? Malam 6 tahun lalu. Kamu bilang bakal tanggung jawab sama aku. Liu Liang Ti. Wanita 6 tahun lalu, kamu? Wanita 6 tahun lalu, kamu? Apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu malam itu bukan aku. Lanshen, kamu nggak tahu seberapa besar aku cinta sama kamu. Setelah malam ini, kamu jadi milikku. Kok ada orang keluar dari kamar yang aku atur? Sekarang aku juga nggak peduli lagi. Penting pas dia bangun, lihat aku. Itu saja, cukup. Kok kamu sih? Lanshen, kamu hebat banget. Kamu mau menikahi aku nggak? Semalam itu kecelaka. Aku dikasih obat. Ini 30 juta. Buat ganti rugi. Tentu saja aku. Masa masih ada orang lain? Aku ingat pesta dansa itu. Semua pakai masker. Kamu tidak suka masker. Dilepas saja. Aku bawa. Tadi di belakang ada yang bawain juga. Kalau malam itu memang dia. Lalu siapa sebenarnya ibu anak ini? Lanshen,
Seumur hidupmu cuma punya aku sebagai wanita. Kamu masih ada aku di hati kan? Liang Ti. Sudah aku bilang, aku nggak tertarik sama wanita. Apalagi cinta. Lagian selama ini kamu juga sudah terima banyak kompensasi. Jangan gunakan masalah ini untuk nyudutku lagi. Hati-hati, aku marah. Baiklah. Itu pasti Su Yuqing kan? Kalau keluarga Liu nggak kalah Su, yang dikalah Shen, pasti aku. Lihat saja, gak biarin dia bahagia. Gini aja, kamu sama Anan ke rumahku dulu. Tunggu aku di rumahku. Kamu ikut kakak ini dulu ya. Cinta, ayo, kita pergi. Yuking, ternyata kamu di sini. Gimana? Ketangkep eksibisionis itu? Iya, satpamnya udah nangkep dia. Syukurlah, kamu gak apa-apa. Sudah malam, yuk kita pulang. Oke, ayo. Tuanmu di tempat umum kurang pantas kan? Ngapain di tempat umum begini? Gak enak kan? Nggak sengaja. Tadi barusan khawatir. Ya. Aduh, jantungku deg-degan banget. Selain malam itu, 6 tahun lalu, ini pertama kalinya aku dekat sama pria lain. Kok dia kelihatan gampang dibohongi ya? Sayangnya, selain perasaan aku bisa kasih apa aja. Ayo, pergi. Sementara kamu tinggal di sini dulu ya. Kalau ada apa-apa. Makasih ya. Ya, tuanmu. Kamu mau nikah? Masih sopan aja. Sehat. Yang baik. Ya. Aku nggak nyangka bisa ketemu orang kayak gini. Ngapain dipikirin terus? Dia akan mati. Kamu jadi orang kaya, nenekmu bisa diselamatkan. Tapi, kamu gimana? Kamu bisa hidup dalam dunia penuh kebohongan? Lalu, bagaimana dengan An-An? Kamu juga sudah habis minumnya. Ya biar dia minum. Biar dia minum. Kok kamu belum habis minumannya setelah sekian lama? Kamu masuk ke dalam ngapain? Enggak. Hah, kenapa jadi pelayan harus temani minum juga? Kok ini gak terjadi? Gimana dengan An-An? Dia kan kesayangan kamu, bukan? Sayang, di dunia ini yang paling penting itu uang. Uang bisa dapat apa? Sudah, jangan ribut. Aku mau tidur. Ini cucu saya? Ayo, duduk. Sudah tes DNA? Benar dia anak saya. Ayo, An-An, salam sama nenek. Halo, Nek. Namaku Tian An. Aduh, anak yang manis ngomongnya. Aku nggak nyangka aku punya cucu. Lalu, di mana ibunya anak ini? Anan, kamu tahu di mana ibumu? Ibu saya di sini.
Ibu saya ada di sini. Tuanku, nyonya. Nona Su menunggu Anda di bawah. Oke, cepat. Sembunyikan anak, jangan sampai Yujing lihat. Baik, tinggal di sini dulu. Bawa Anan ke belakang dulu untuk menginap. Sekalian kasih pelajaran untuk Suyuki. Ini soal hak waris kamu. Setelah tahu ibu anak, awasi dia. Kirim luar negeri, jika perlu. Baik, Bu. Kok semuanya mau kirim ibu ke luar negeri? An, kamu di sini dulu ya. Kakak bakal temenin kamu, oke? Kamu tahu di mana ibu tinggal? Lupa. Aku nggak ingat di mana aku sama ibu tinggal. Kamu masih ingat nomor telepon ibu? Wah, jadi repot nih. Aku harus segera temukan ibu anak itu. Bereskan semuanya. Aku tahu. Aku juga nggak bakal bilang. Aku nggak mau mama pergi ke luar negeri. Nona Su, di sini. Tunggu sebentar ya. Wah, Yuking datang. Kabarnya? Kalian jalan-jalan seharian, pasti capek banget. Jangan repot jenguk aku. Ya kita semua keluarga tidak apa-apa kok. Lanshan. Aku datang lihat tunangan Lanshan. Nggak keberatan kan? Kamu bukannya disuruh lihat Han. Tenang aja ya, Mama angkat. Semua sudah aku atur. Santai aja. Ini Liu Liangti. Data keluarga Su sebutkan. Dia dan Amy Lanshan teman masa kecil. Bu Shen, ini hadiah yang sudah aku siapkan buat Anda. Semoga Anda suka. Biar aku juga lihat. Hadiahnya apa sih? Kedatanganmu aja udah cukup. Ngapain bawa hadiah lagi? Batu jelek dari mana ini? Apa ini? Kakak Yuci. Kamu sengaja pamer ke calon mertua ya? Mama angkatku udah siapin hadiah buat kamu. Perhiasan bernilai jutaan loh. Iya. Hahaha. Diganti sama batu. Jelek dari kamu. Su Yuqing, meski gak bisa cegah kalian menikah, aku gak biarin kamu bahagia. Keluarga Su juga keluarga terpandang. Kok hadiah kenalan untuk calon mertua cuma batu jelek? Ha, Liu Liangti. Jangan bicara banyak. Ibu angkat, lihat Lanshan. Calon menantu belum masuk keluarga. Tapi udah lebih membela orang luar. Makasih Pak, udah bela saya. Tapi hadiah buat Bu Shen. Bukan batu itu. Apa maksudnya? Gelang Gyoke juga udah saya ambil. Dia masih mau ngeles? Bu Shen, anting giok berlian limited Afrika Selatan. Cocok dengan aura lembut Anda. wah, ini kan model yang aku suka. Barang limited dari keluarga mereka. Wah, aku suka banget. Sampai nggak rela beli. Makasih ya, Yuking. Kamu jadi repot. Nggak mahal. Cuma uang kecil, asal kamu suka aja. Lebih dari 10 juta masih dibilang murah. Aku nggak dapat duit segitu. Seumur hidup, orang kaya memang nyebelin. Bukannya tadi aku yang ajak dia belanja? Terus gimana ceritanya sama batu ini? Sepertinya Liu Lianti perhatian banget sama batu ini. Kok pintunya kebuka? Kok bisa jadi batu? Siapa yang iseng sih? Kita tutup dulu aja. Jangan-jangan dia tukar kado aku. Batu ini sebenarnya itu... Jangan-jangan dia udah tahu aku yang tukar. Tuanmu, Nyonya Shen. Batu ini sebenarnya aku dapat waktu berobat di luar negeri. Di sana, orang suka menaruh batu di atas hadiah. Sebagai simbol ketulusan dan hati yang kokoh. Aku cuma ikat-ikatan tradisi sana, jadi malu deh.
Ternyata ada makna seperti itu ya. Aduh, aku senang banget keluargamu dapat menantu sebaik ini. Benar-benar luar biasa. Ya, Yuking, kamu perhatian sekali. Aku kaget. Kirain ketahuan tadi. Dia tegang. Jangan-jangan memang dia Yang cepat ambil hadiah yang sudah aku siapkan. Betul, ambil giok miliaran koleksi aku selama bertahun-tahun. Aku mau kasih calon menantu. Kesel. Lebih kaya dari aku? Apa sih? Pamer apa? Sudah, pergi sana. Aduh. Gimana? Bagus. Enggak, ibu angkat pakaian. Apapun bagus. Cantik banget. Tolong bantu aku pesan kotak cantik. Aku mau simpan batu ini. Di dalamnya. Ini pertama kalinya aku lihat hadiah seperti ini. Lebih bermakna daripada permata atau cincin berlian. Tidak nyangka batu biasa bisa dibuat indah oleh Suyo King. Sudah tahu di mana Ibu An-An? Anang, kalau mau menelepon, pakai HP ini ya. Anang bilang dia tidak ingat. Tapi ibu angkat, aku sudah tinggalkan nomor di kamar. Kalau Anang ingat dan telepon mamanya, aku bisa langsung lacak lokasinya. Halo. Anden, kamu kangen mama? Aku mau nelpon Tante Wang buat cari kamu tadi. Tentu saja kangen. Oh iya, ini nomor baru Tante Wang ya? Kok aku belum pernah lihat ya? Oh, mama tebakannya benar. Hubungi aku pakai nomor ini beberapa hari ini. Oh, oke. Aku ngerti. Di rumah harus nurut sama Tante Wang. Dengar nggak? Baik, mama. Untung aku telepon tepat waktu, hampir ketahuan. Untung keluar kali ini pakai rekaman mama buat nipu Tante Wang. Aku jago, tapi aku tetap harus cari cara cepat buat pulang. Kamu ngapain ambil HP aku? Buka kunci HP-nya. Tadi lokasi telepon An sama mamanya ada di sini. Cek riwayat panggilan, tahu dia ibu kandungan dan atau bukan. Mana mungkin? Mana mungkin gak ada catatan? Tadi kamu lagi angkat telepon ya? Tadi aku angkat telepon. Anam pakai HP lama. Dia tahu. Aku nggak tahu maksud kamu. Jangan-jangan lokasinya salah. Kok nomornya juga beda? Untung dia bukan ibu kandung Anan. Nanti hak waris Lanshen terancam. Aku nggak biarin dia. Liu Yangti, kamu masuk kamarku tanpa bilang, terus rebut HP-ku. Kamu nggak seharusnya minta maaf dulu. Ribut? Apa? Ambil HP. Lanshen, aku cuma mau lihat Yuking. Takut dia nggak nyaman tinggal di sini. Bener-bener kayak cewek green tea deh. Kamu beneran cuma mau lihat dia? Lanshen, maksudmu apa sih? Lu Langti, CCTV rekaman, kamu bawa batu ke kamarnya diam-diam. Kamu yang tukar barang itu. Bukannya udah aku hapus bersih. Dari mana cas datamu? CCTV. Rumah, tidak bisa. Seenaknya hapus. Liu Liangqi. Kalau aku nggak sadar, hadiah Yuking aneh. Aku nggak tahu kamu gini. Jadi yang ambil barangku ganti batu, ternyata kamu. Aku nggak punya masalah sama kamu, kenapa? Liu Liangqi, jelasin dulu. Lanshen, selama ini yang selalu ada di sampingmu itu aku seharusnya menikah denganmu. Kenapa dia bisa dengan mudah jadi nyonyamu? Kenapa? Aku kasih tahu kamu sekali lagi, kalau bukan hubungan baik keluarga kita, aku nggak peduli kamu. Maaf, Yuking. Aku ternyata dianggap saingan cinta. Balikin barangku, aku nggak akan mempermasalahkan lagi. Jangan pura-pura baik, pasti senang di hati. Aku enggak. Liu Yangti, gerak, mana? Aku suruh kamu minta maaf ke dia. Kamu mau ngapain? Maaf, kali ini memang aku yang salah.
Kalau sampai terulang lagi, bukan cuma minta maaf, jadi lebih rumit. Masih belum pergi juga. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa kamu tahu hadiahku diganti sama batu? Ngasih hadiah pakai batu, aku baru pertama lihat. Lagi pula, keluarga Su kan nggak kalah dari keluargamu. Nggak perlu pakai hadiah dari aku biar kelihatan keren kan? Oh, begitu ya. Kamu ketawa kenapa? Aku cuma pikir kayaknya menikah sama kamu juga lumayan oke. Udah punya bakat ngusir cewek matre. Jauh lebih bagus dari kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok. Nona Su, kamu sepertinya sangat paham pria. Aku cuma pernah bersamamu, satu-satunya pria. Selain gak tahu siapa ayah kandung Anan. Kalimat itu kedengarannya agak aneh. Kayak ada sesuatu yang udah terjadi di antara kita. Benarkah? Benarkah? Emang kamu mau sama tunanganmu? Lakukan sesuatu? Cowok tampan dan kaya sedekat ini. Siapa yang bisa tahan? Sudahlah, kalau umurnya pendek, ya udah. Akhirnya juga bakal nikah. Sayang Gen itu nggak kasih adik ke anak. Memogarin dia? Nggak nyangka dia seaktif itu. Kamu ngapain? Kalau kamu beneran mau ngelakuin sesuatu, Nikah nanti. Kamu juga yang mulai godain aku duluan. Besok ulang tahun kakek. Tidur. Awal pagi aku bangunin kamu. Tunggu dulu. Kok habis kue dia langsung kabur sih? Orang ini aneh banget. Asing lagi. Keluarga Su bilang, HP aku jelek banget. Dikasih HP baru, belum sempat dipakai. Jangan-jangan dia udah curiga sesuatu. Saya di rumah kami harus jurang. Pakai nomor ini. Kok malah dimatikan? Dasar Suyuqing menyebalkan. Nikah sama kamu, bantu Lanshen dapat hak waris. Lanshen juga nggak akan peduli sama kamu. Hei, gimana? Udah beres? Sudah ketemu foto dan datanya nanti aku kirim. Ini kan Suyuqing. Ibu kandungan Han Suyuqing. Tian Weiwei. Benar, pemiliknya bernama Tian Weiwei. Dia yatim piatu, belum menikah, punya satu anak laki-laki bernama An, hidup bersama nenek yang membesarkannya. Jadi kenapa Tian Weiwei mirip banget sama Suyuqing? Suyuqing, dia anak istri pertama keluarga Su yang meninggal. Tidak punya saudara kembar, mereka cuma mirip. Sekarang Tian Weiwei ada di mana? Belakangan dia pindah rumah. Cicaknya disembunyikan. Kami belum menemukannya. Aku kan sudah bayar kalian. Tambah 500.000 lagi. Harus segera temukan Tian Weiwei, lalu bereskan. Kok bisa nggak ada catatannya? Barusan kamu lagi telepon ya? Aku nggak tahu maksudmu apa. Aku nggak percaya ini cuma kebetulan. Tian, aku mau tes DNA Suyuqing dan Tian An. Kita kan langsung tahu apa sebenarnya ada hubungan antara Tian Weiwei dan Suyuqing. Akhir-akhir ini wajahmu makin cerah ya. Tadi malam rambut An dan Suyuqing sudah aku kirim. Loh, kok hasil tesnya belum keluar juga? Kabar baik nih. Mereka datang. Hari ini sepatunya masih nggak pas ya? Ya, agak nggak nyaman. Dia kelihatan bukan karena sepatunya nggak cocok. Lebih kayak nggak tahu cara makainya. An, sudah dipantau belum? Tenang, Mama. Aku sama orang ngajak Anan keluar, dia nggak ganggu hari ini. Syukurlah. Anan bersabar dulu. Ibu mertua. Ayo, masuk. Hati-hati, ya. Ibu dan anak kandung. Dia benar-benar tahu siapa aku. Ibu dan anak kandung.
Ibu, anak kandung, apa harus dilakukan? Nenek masih di tangan mereka. Tidak apa-apa, aku salah dengar. Tian Weiwei tuh yakin piatu, kok bisa jadi Su Yuqing? Kalau belum yakin sepenuhnya, jangan bicara dulu. Kamu bikin aku kaget. Ngomong apa sih? Tadi dia tahu nama aku kan? Kenapa dia nggak bongkar aku? Kalau dia ibu kandung An-An, terus Tian Weiwei itu siapa? Aku harus cari tahu. Tuanmu datang. Kakek. Langshen, hari ini kamu undang orang lain nggak? Nggak kok. Hari ini cuma kita sama keluarga Su. Yuqing, kita sudah lama nggak ketemu ya. Kamu masih ingat terakhir kali bilang apa? Aku tahu, kakek. Tidak kenal Su Yuqing. Gawat, kakek Su kenal Su Yuqing. Tian Weiwei ketahuan. Kemarin aku sakit, jadi ingatanku menurun. Aku lupa. Kamu lupa. Pertama kali bertemu, aku mau kenalin Langshen ke kamu. Kamu bilang nggak tertarik. Akhirnya kamu jadi menantu cucu saya. Untung bisa lolos. Hari ini sebaiknya aku ngomong seadanya aja. Ternyata kamu dan kakekku udah kenal lama ya. Sekarang kamu tertarik sama aku nggak? Langshen, baik-baik sama Yuqing ya, teman catur lama. Temen catur. Kami main catur di klub. Sering tanding catur bareng. Sekarang jam makan masih lama. Kakek, senang hari ini. Aku dan menantu cucuku mau main ranch. Boleh. Saya nggak nyangka. Hebat banget ya. Bisa main bareng kakek saya. Memang nggak banyak yang bisa. Yang hebat itu bukan aku, tapi tunanganmu yang asli. Yuqing, sesuai kebiasaan. Kamu duluan. Biar Anda duluan saja. Yuqing, kakek sudah tua. Ya, jadi hormat sama yang tua. Bukan. Oke, kalau gitu saya mulai dulu. Sekarang giliranmu. Gaya-yago cutter, kok gugup banget? Kamu yakin mau langkah itu? Yuqing, lama nggak ketemu. Kayak main catur kamu sekarang. Jadi lebih lembut ya. Untung An-An suka main catur. Aku semua bisa sedikit. Nggak hari ini. Pasti ketahuan deh. Yuqing, kali ini kamu nggak bisa salahin aku. Haha. Kakek, menang. Aduh, Yuqing, kamu sengaja ya? Karena hari ini ulang tahun kakek, kamu sengaja kalah? Anda hebat. Katanya aku hebat. Padahal kamu sebenarnya ngalah. Lagi pula gaya main caturmu udah beda banget dari dulu. Aduh, gak seru. Mau main lagi. Ayo, makan. Saya bukan merendah. Saya emang cupu banget. Kayaknya berubah nih. Kok kakak sulung keluarga Su tiba-tiba? Jadi beda banget. Masa iya? Yang diomongin di telepon tadi beneran semua? Terima kasih atas usaha kamu. Yuqing tahu Anda sangat suka biola. Jadi hari ini kami undang pemain biola untuk merayakan ulang tahun Anda. Oke, suruh masuk saja. Memang menantu perempuan saya yang paling perhatian. Aku nggak bilang aku yang undang, kok. Akulah yang undang. Hal begini nggak usah dipisah-pisah kan? Yuk, mulai saja. Tunggu. Yuliang di ulang tahun kakek. Kamu jangan ganggu ya. Adik Yuqing, kamu jago musik, catur, kaligrafi, pernah menang lomba biola kan? Jadi, dia udah sadar atau belum ya? Hari ini ulang tahun kakek. Mainkan musik, hiburan kakek. Lebih kreatif daripada undang orang lain. Setuju kan? Biar aku yang main biola.
Dulu aku pernah dengar kamu bisa main biola. Tapi kakek belum pernah dengar kamu main langsung. Tapi aku Kakek, senang hari ini. Kalau dapat, ya. aku benar-benar nggak bisa main biola. Kenapa? Bencing, menurutku kamu bukan nggak mau, tapi nggak bisa, kan? Aku nggak bakal ketahuan kan? Halo, ada apa? Hilang. Apa? Baik, aku mengerti. Pelayan, minta segelas air hangat. Saya mau minum obat. Ayo, baik. Yuchi, kamu duluan. Nggak apa-apa. Aduh, kakek, aku nggak bisa main biola buatmu lagi. Main biola apaan? Cepat ke rumah sakit. Periksa. Iya, ke rumah sakit. Ayo, pergi. Kakek, sini, pergi. Oh, kau. Sial, hampir tahu dia itu Song Yujing atau Tian Weiwei. Bagaimanapun juga, aku harus cari An dan tanya langsung. An, ketemu. Belum. Jian Xinghe dan Liu Liangdi sudah mencarinya. Nona Su, luka ini contohnya air ya. Ingat kontrol ulang, oke? Selesai. Terima kasih, Dok. Luka, ini kamu terluka gara-gara kami. Bagaimana Yuking tetap di rumah? Kami sembuh. Saya dan Lanshin pasti akan jaga dia baik-baik. Aduh, lihat masalahnya. Baik, juga ikut kata mertua. Baik. Kok kamu pukul aku lagi? Kalau bukan karena aku ada di sini hari ini, identitasmu yang palsu pasti sudah terbongkar. Jangan lupa, nyawa nenekmu masih ada di tangan kami. Amy Lanshan tidak akan hidup lewat umur 30. 6 bulan lagi, dia ulang tahun yang ke-30. Setelah meninggal, aku bantu ubah identitasmu keluar sini. Tapi, kalau sebelum itu kamu berani membocorkan identitasmu, seumur hidupmu, jangan harap bisa ketemu lagi sama nenekmu dan anakmu itu. Bangunlah! Kok kamu jongkok di sini kayak pengemis? Ayo, pergi. Mama, tunggu aku. Asal bisa menikah dengan Mulan Shen dengan lancar. Selamatkan nenek. Singkirkan Mulan Shen. Aku bakal bebas. Mending, kata dokter, ya ini nggak boleh kena air. Anan, jangan lari. Diam di situ. Kenapa Anan sini? Kenapa Liu Liangdi ngejar dia? Perutku sakit. Ke toilet dulu. Oke, silakan. Ma, aku cari Anan dulu. Kalau Yuching keluar, bilang saja aku ada urusan mendadak di kantor, jadi pulang duluan. Permisi, suster. Lihat anak kecil laut sini. Kemana sebenarnya? Anan pergi. Liu Liangdi tahu identitasku. Jangan sampai dia tangkap. Anan. Susah, kamu lihat anak laki-laki kecil nggak? Tingginya kira-kira segini. Kamu pikir dengan tinggi segini, aku bisa lihat? Enggak. Jangan lari. An, hati-hati. Dokter, Anak itu nggak apa-apa kok. Gegar otak sedikit. Tunggu. Dia sadar. Ambil hasil. Ini salah mama yang gak jagain kamu baik-baik. Aduh, cucu saya yang malang jangan sampai apa-apa ya. Kuka. oh maksud mama saya itu cucu angkat. Betul. Cucu angkat. Baru saja diangkat. Kapan Anan jadi cucu angkat keluargamu? Kayaknya dia ngomong apa aja
Sebenarnya dia sudah tahu apa tentang identitasku. Waktu anak ini kecelakaan tadi, kamu tiba-tiba muncul. Lihat responmu. Jangan-jangan kamu kenal dia? Ibu angkatku bilang, dia tunggu kamu di toilet. Kau nunggu-nunggu malah sampai di depan rumah sakit. Apa sih? Kamu takut dia nggak tahu identitas An ya? Lanshan, kamu nggak merasa dia mencurigakan? Dia anak keluarga Su. Masa pakai high heels saja nggak bisa? Maksudmu apa? Bukan, Su Yuking. Dia Kenda, bukan Su Yuqing. Siapa dia? Sebenarnya, dia itu tidak bisa. Kita nggak boleh langsung bilang kalau dia ibu kandungan An. Sekarang, aku juga cuma menebak. Tunggu, Anan bangun. Nanti kita tanya saja. Apa maksudnya? Lupakan. Anggap aku cuma ngomong ngawur. Anak ini sebenarnya namanya Anan. Anak keluarga Liu Li. Dari keluarganya Liu Liangdi. Ya, ayahnya tiba-tiba tak terhubungi. Ibu kandungnya malah kabur sama orang lain. Kami sementara menampung dia. Iya, aku lihat anak ini. Kok rasanya cocok banget. Jadi, aku anggap cucu angkat. Yuqing, Kamu nggak keberatan kan? kenapa Liu Liangdi harus bohong? Anak ini sebenarnya cukup kasihan. Kami ingin mengadopsinya. Nggak tahu kamu keberatan atau enggak. Tentu saja, kalau kamu keberatan. Enggak keberatan. Anak ini cocok. Gimana kalau kita urus saja? Kamu kan ibu kandungnya. Pasti nggak keberatan. Kamu pintar banget aktingnya. Anan, kamu sudah bangun. An, sadar. Sekarang aku mau tanya langsung. Dia itu Su Yuqing atau Tian Weiwei? Kamu ada yang gak enak badan? An, kamu kenal dia nggak? Aduh, gawat. An belum tahu aku menyamar jadi Su Yuqing. Ibumu khusus datang buat lihat kamu. Ya, nurut ya. Panggil ibu. Ibu. Kalau gitu, nama ibumu siapa? Ibu, kamu panggil aku An. Berarti namaku An, ya? Kamu beneran lupa nama sendiri. Tiba-tiba saja, aku tidak bisa mengingatnya sama sekali. Seolah-olah semua ingatan itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari benakku. Apa? Kamu benar-benar gak ingat? Laporannya sudah keluar. Dokter, Anan sudah sadar. Tapi dia bilang nggak ingat apa-apa. Itu normal kok. Karena kalau kepala kena benturan, banyak orang memang bisa lupa sebentar. Tapi pelan biasanya bakal ingat. Nih, ini laporannya buat kamu. Makasih, dokter. Lupa ingatan. Kenapa tadi panggil dia mama? Kamu kok galak banget sih? Kamu bikin anakku takut. Liangdi, aku sudah sabar sama kamu seharian. Kenapa kamu terus-terusan marah? Tapi kelihatannya kamu peduli juga sama aku. Pasti kamu mamaku. Tak nyangka. Kamu cepat banget bisa terima anak ini. Bukan gitu. Lonshen, mama angkat. Jangan mau dibohongi dia. Kamu kenal foto ini? Ini bukan... Bukan, kan? Sebenarnya nama kamu bukan Su Yuqing, tapi Tian Weiwei. Benar kan yang aku bilang? Lianti, kamu ngapain sih? Su, Yuqing, apalagi? Apa namanya? Wanita di foto ini namanya Tian Weiwei. Wajahnya persis kayak Su Yuqing.
Aku curiga dia itu Tian Weiwei yang pura-pura jadi Su Yuqing. Itu kata dia. Beneran? Enggak. Tidak bisa. Nyawa nenek masih di tangan keluarga Su. Nggak boleh ketahuan. Nona, Liu, cuma dari satu foto yang sudah diedit, langsung bilang aku bukan Su Yuqing. Kamu jangan-jangan suka berhayal ya? Kamu sendiri yang gangguan jiwa. Nonshen, percaya sama aku. Semua yang aku bilang itu benar. Sekarang teknologi iya. Tukar wajah di mana-mana. Bikin cerita dari foto doang. Siapa sih yang nggak bisa? Lagi pula, aku ini benar-benar Su Yuqing atau bukan? Panggil saja keluarga Su. Kan bisa langsung tahu. Dia kelihatan sangat yakin. Masa aku benar-benar salah tebak? Tidak nyangka, setelah menikah dengan keluargamu, aku masih harus buktikan jati diri. Aku akan panggil keluarga Su sekarang. Aku akan panggil keluarga Su ke sini. Tidak perlu, tidak perlu. Aku percaya kamu. Liu Liangdi, kalau punya delusi, sebaiknya berobat. Kalau ngau, aku akan kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Untung saja Amil Lanshen memilih percaya padaku. Kali ini taruhan, aku menang. Sepertinya Liu Liangdi cuma curiga. Tapi belum bukti kuat. Bikin aku kaget sia-sia. An, kamu haus nggak? Ibu ambil air? Untung aku nggak bilang dia ibu kandung Anan. Lanshin akan lebih perhatikan dia jika tahu. Demi keamanan, mending tetap tes DNA antara dia dan keluarga Su. Anan, mau nggak tidur sama aku? Aku bakal jaga dia baik-baik. Makasih ya, Yuking. Kamu sudah berusaha banget buat anak. Soalnya dia manggil aku mama kan. Kalian pasti capek seharian. Istirahat aja dulu. Aku juga mau mandi, lalu tidur. Tanganku cedera. Aku bantuin kamu. Bantu gimana? Kalian lanjut aja. Aku duluan ya. Coba cek suhu air. Terlalu panas. Nggak apa-apa. Ya, aku akan pelan-pelan. Jangan. Atau mending batal aja. Sisi samping. Kayaknya lumayan. Si Omu yang bernilai miliaran malah cuci rambut dan kaki buat aku. Serasa mimpi deh. Dia kadang cukup imut juga. Kamu tadi pas cuci rambutku, rasanya lebih pro dari Kak Tony. Katakan, kamu udah pernah cuci kaki cewek lain ya? Kamu yang pertama dan juga yang terakhir. Nggak boleh, dia lele. Dia sudah kayak orang sekarat. Kamu nggak boleh suka sama dia. Ayo, Boleh aku tanya sesuatu? cakap aja. Kabar kamu nggak hidup sampai 30. Sakit apa? Kamu sakit? Ya? Aduh, aku tahu harusnya nggak nanya. Dia nggak marah kan? Sudahlah, bangun. Nona Su. Bentar lagi, kamu bakal menikah sama aku. Baru sekarang kepikiran nanya soal ini. Terlambat nggak sih?
Jadi, benar kamu cuma punya waktu 6 bulan. Apa? Apa? Takut janda hidup? Tentu enggak. Kalau kamu mati, aku malah bebas. Bukan. Aku jelas berharap kamu panjang umur. Kamu belum jawab aku. Beneran cuma 6 bulan lagi. Sekarang giliran aku tanya. Kalau aku beneran mati, kamu mau nemenin aku ke liang lahat? Ikut mati? Jadi, kamu cari istri cuma buat dia mati bareng kamu. Iya, mati sendirian. Ini membosankan. Aku harus cari teman-teman. Masa sih orang kaya mainnya begini? Harus cari teman buat disalahin. Serius. Orang kaya gini, bisa nggak aku nggak ikut-ikutan mati? Bisa, tergantung sikapmu. Kalau kamu nurut, aku nggak akan apa-apain. Aku janji bakal nurut banget. Kamu suruh ke kiri, aku nggak bakal ke kanan. Dia beneran percaya. Lihat dia seseram itu, jadi nggak tega kasih tahu yang sebenarnya. Nona Su, kalau begitu, pergi. Benar. Ngapain? Ngeblow rambut. Emulation, tadi kamu sengaja ngegodain aku ya? Kayaknya rumor itu beneran semua. Dia emang cuma punya waktu setengah tahun lagi. Terima kasih untuk hari ini. Ini memang sudah tugasku. Oh, baik. Sebenarnya, nama kamu bukan Su Yuking, tapi Tian Weiwei, betul kan? Lama nggak ketemu. Gaya main catur kamu. Jadi lebih lembut. Kebetulan, hari ini ulang tahun kakek. Mainkan lagu? Aku yang main biola. Iya, pura-pura jadi orang lain. Memang bukan nggak mungkin sih. Xinghei, tolong cek Su Yuking. Laporan tes DNA rambut kamu dan Su Yuaning sudah keluar. Sama seperti yang dibahas sebelumnya. Di sini. Kamu benar-benar nggak ingat apa-apa? Tidak apa-apa. Maaf, An belum bisa bilang aku memang ibu kandungmu. Tapi kenapa Liu Liang dia harus bohong? An, kamu harus ingat. Mulai hari ini, kamu An. Aku ingat, Ayah. Namaku Mu'anan. Sebentar lagi, kalian akan menikah. Aku booking toko gaun pengantin lebih awal. Nanti kamu ajak Yuching. Pilih gaun buat dia. Aku juga pikir gitu. Ibu. Kami siap berangkat sekarang. Ayo, pergi. Oke, kalian pergi saja. Begitu cepat? Tidak bisa. Aku harus cegah Lanshen menikahinya. Liu Liang dia tahu aku dan An. Oh, itu. Tiba-tiba, aku ingat masih ada urusan yang belum selesai. Hari ini kayaknya nggak sempat lihat gaun pengantin. Oh, nggak apa-apa. Kamu urus aja dulu. Perlu bantuan? Nggak apa. Hal kecil. Oh ya, bilang ke Anan supaya nurut, tunggu mama pulang. Ok. Bunda angkat, sebentar lagi aku ada urusan mendesak, jadi nggak bisa lama di sini.
Kok buru-buru banget? Mau kemana sih? Halo, Xing-yi. Halo, bosmu. Data soyuji udah dicek. Memang ada yang aneh. Tunggu aku. Aku lagi on the way. Barangnya udah siap semua. Nona Liu, kamu masih nggak percaya aku kerja? Dengar ya, ini obat keras. Aku jamin. Acara sebentar lagi. Benar-benar. Seru. Nanti begitu dia minum obat, aku langsung mulai live. Kalian berdua maju bareng, aku nggak percaya dia masih bisa nikah. Haha. Masuk aja. Datangnya lumayan cepat. Info yang kamu kirim maksudnya apa? Ini hasil tes DNA kamu sama Tian Mau lihat dulu nggak? Kapan kamu mulai curiga sama aku? Mari minum bareng. Aku nggak ada niat jahat kok. Duduk dulu. Kita ngobrol baik-baik. Jangan tegang. Kalau aku mau unggal kamu, aku nggak bakal bilang Enan itu anak saudaraku kan. Kenapa dia nggak kasih hasil tes DNA ke Emulanshin buat bongkar aku? Tebak, aku pegang apa? Kalau ada yang mau dibicarakan, ngomong aja langsung. Ini hasil tes DNA kamu sama Sujoning. Ini hasil tes DNA kamu dan Sujemang. Dia beneran sampai tes darah segala. Sebenarnya maksudmu apa? Maksudku apa? Tentu saja, biar kamu hancur reputasinya. Masuk aja. Kamu sudah kasih obat bius sebelumnya. Itu obat. Biar kamu senang. Sayang, sini. Lepaskan aku. Meskipun kamu punya anak sama Lanshen, terus kenapa? Setelah hari ini, keluarga Gu nggak bakal mau nikahin cewek kayak kamu. Gimana? Ada yang bisa tolong aku? Tolonglah bantu saya. Karena saya sedang terjebak dan merasa sangat panik di sini. Mulanshan. Berhenti! Apa yang kamu lakukan? Ngapain? Lepaskan aku! Dia menghina aku! Bawa pergi. Kamu nggak apa-apa. Shenghi. Tuanmu, situasi sudah terkendali. Aku sudah bilang sama kamu, kalau kamu ganggu dia lagi, aku nggak biarin. Lanshen, aku salah. Keluarga Liu sudah cukup dapat keuntungan dari kami kan? Dan crit. Aku harus Kirim ke polisi. Terakhir, bawa. Kita teman kecil. Kamu beneran mau kirim aku ke penjara? Lepaskan aku. Yuching. Kamu nggak apa-apa.
Aduh. Aku tadi malah inisiatif tidur sama dia. Tunggu, kenapa aku bandingin dia sama ayah kandunganan? Mau lagi nggak ya? Tidak. Deh. Tapi rasanya aku masih... Aku masih kuat. Aku mau mandi dulu. Kamu bilang, Suyuking sama sekali belum pulang ke negara ini. Iya, nggak ada catatan dia pulang ke sini. Jadi, Suyuking dia punya saudari kembar, ganti nikah ke keluargamu. Tapi ibu kandung Su Yuqing meninggal habis melahirkannya. Dan nggak ada info kalau dia punya saudari kembar. Sekarang cari lokasi Su Yuqing, aku mau tanya dia langsung. Kok habis mandi orangnya malah nggak ada? Jangan. Ini dia. Laporan tes DNA kamu sama Su Zuning. Tawap. Aduh, maaf ya. Aku bohong. Bohongin aku? Bohongin apa? Kamu kan sudah tahu semuanya. Jadi, ada masalah dengan laporan identifikasi ini? Sebenarnya ada apa sih? Aku dan Su Jun. Saudara kandung? Enggak ada masalah kok. Walaupun aku nggak tahu kejadiannya dengan ini identitas. Nah, dicurigai lagi. Dibanding Liu Liangdi. Maaf ya, sebelumnya aku juga sempat curiga kamu bukan Su Yuqing. Kapan itu? Kok sampai dia juga curiga aku? Aku aktingnya jelek ya? Nggak, penting. Kita semua sudah kita lakukan. Tinggal nikah. Pernikahan? Dimajukan. Jadi operasi nenek juga bisa dipercepat. Oak! Ya, ini dia. Gimana? Coba aja. Pilih aja sesukanya. Papa, aku mau ke toilet. Coba dulu. Aku antar dia ke toilet. Cah! Oke. Nona Su, tuanmu sudah bilang, kalau Anda suka wedding dress ini, saya bisa antar coba. Baik. Nyonya, mau pesan yang ini? Berapa harganya? Siapa nih? Ini kan Tian Weiwei, yang dulu jual sate depan restoran kami. Waduh, hari ini ketemu mereka. Benar, dia nggak kelihatan di warung bakar. Hari ini dia nggak bawa anak haram, malah datang coba gaun pengantin. Ada lagi. Ayah tirinya si Malang bakal segera datang. Kalian berdua bisa jaga mulut nggak? Cewek miskin bawa anak luar nikah.
Perempuan kayak gini aja, kalian biarin masuk. Masuk toko gaun pengantin sama dia. Sial. Nyonya, pusat seni gaun pengantin Paris kami. Itu yang terbaik di seluruh negeri. Gaun ini adalah super handy toko kami. Harganya 6,66 juta. Apa Anda mau pesan? 6,66 juta. Ini gaun apa perampokan? Lihat tampang miskin loh. Gue kasih tahu ya. Merek ini terkenal di seluruh dunia. Satu gaunnya aja puluhan juta loh. Saran cepat lepasin. Jangan malu di sini. Iya kan, pintu di sini. Keluar belok kanan. Sewa gaun pengantin murah. Isn't dia kayaknya seumur hidup kerja pun nggak bakal mampu beli gaun ini. Siapa bilang nggak mampu? Siapa bilang nggak mampu beli? Kok mereka sama Anan baliknya cepet banget. Nanti kalau dia tahu sesuatu, gimana dong? Pakai kartu. Pura-pura meyakinkan. Aduh, tipe dia tuh bahkan cewek jelek gitu pun dikejar. Cari cewek. Nggak percaya dia bisa bayar pakai kartu itu. Bener banget deh. Seriously. Apa aku salah dengar? Pasti mesinnya rusak. Masuk rusak dong. Aduh, apa dia beneran dapet cowok tajir? Sayang, lihat tuh, sombong banget. Beliin aku juga satu dong. Iya, beli. Apaan sih? Kamu juga tahu, kita nggak mampu beli gaun pengantin gini. Aku ajak kamu sewa di toko sebelah aja. Kamu kan udah setuju. Aduh, ayo. Dulu suka pura-pura kaya di depan aku. Begitu ada masalah langsung takut ya. Sayang, aku merasa ada yang aneh deh. Bilang, Dia bukan Marga Tian. Pramusaji tadi panggil Tian Weiwei. Lalu Nona Su. iya. Aku juga dengar Pramusaji manggil dia nyonya muda keluargamu. Jangan-jangan dia itu Emulanshen, presiden grupmu. Berarti kemarin di berita katanya dia bakal nikah dengan putri sulung keluarga Su. Kok jadi Tian Weiwei yang nggak jelas sih? Aduh. Kalian bilang tadi di toko gaun pengantin ketemu sama ibu tunggal Tian Weiwei. Ya, yang tadi itu Tian Weiwei. Benar-benar miskin. Mana mungkin dia putri keluarga Su. Ini Su Yuking. Su Yuking. Kok wajahnya mirip banget sama Tian Weiwei? Mirip banget. Aku tahu sekarang. Jadi seperti itu, Yu Lanshan kembali ke negara. Hak waris pasti jadi milikku. Kok taman bermainnya sepi banget? Aku ajak kalian main, nggak mau diganggu orang lain. Andai saja Emulanshen bisa hidup lebih lama. Salah, aku pengantin palsu. Lagi mikirin apa? Ini bahaya nggak? Nggak bahaya. Tambah kecepatan. Pegangan. Ya? Sudah.
Seru nggak? Halo semuanya. Kulihat keluarga kalian cantik-cantik. Boleh aku foto gratisin? Bisa dicetak di casing HP. Boleh. Terima kasih ya. Ayo, berdiri, yang rapi. Kenapa kalian berdiri jauh-jauh? Bukan baru kenal. Anaknya sudah besar. Santai aja kalian. Ya, kayak gitu. Siap. 1, 2, 3. Papa, Mama malu. Kamu ini coba bernilai miliaran. Beneran mau pakai casing HP ini? Kenapa nggak boleh pakai istri secantik ini, anak lucu ini, Ari? Papa, aku mau makan es krim. Oke, kita beli ya. Ayo. Tuanmu. Kamu baik banget sama An-An. Pernah kepikiran nggak? Kalau suatu hari orang tua kandungnya muncul, kamu bakal gimana? Aku lupa. Mama kandungnya Anan belum ketemu. Tuanmu. Kalau orang tua Anan datang, lama-lama rahasia pasti terbongkar. Karena dia terima Anan. Kalau aku jujur, asa An-An, Yujing, sebenarnya ada sesuatu yang sudah lama aku sembunyikan darimu. Anan itu? Sebenarnya Anan itu Gimana? Ya? tidak apa-apa. Halo, Lansen. Anak luar nikah ayahmu pulang dari luar negeri. Mu Xiaohua. Iya. Dia nanti mau ketemu aku. Kamu cepat pulang. Oke, aku ganti baju dulu. Segera pulang. Ada apa? Aku ada urusan mendadak. Harus pulang sebentar. Temannya Nan. Nanti aku jemput. Kamu pergi. Aku temani dia main. Nan, kamu harus nurut ya. Lanjut. Main sama kamu. Kamu yang Wewe. Dia tahu nama asli aku. Ada apa? Saya Musawa. Kakak tirimu Lansen. Keluargamu punya anak wanita? Jadi kamu kakaknya tuanmu ya? Tapi kamu nggak salah. Jangan pura-pura lagi. Aku tahu Su Yuking asli. Udah meninggal. Aku juga tahu. Anak ini anak kandungmu. Lepasin dia. Aku nggak tahu kamu ngomong apa. Aku bisa bilang siapa ayah kandung anak ini. Siapa? Di mana? Dia. Kamu pernah ketemu? Sekarang dia ada di sini. Dia ada di sini sekarang. Dia berdiri di depanmu. Maksudmu, kamu ayah kandung anak itu? Bisa main sendiri dulu ya? Kamu bilang kamu ayah kandung anak itu. Buktinya? Kamu benar ayah kandung anak itu? Kenapa baru sekarang cari kami? Bukan ayah anak, cuma sedikit manipulasi saja. Tanan Liu Liangdi. Kamu boleh pergi. Musyawa, kamu pulang ke Cina nggak rebut hak waris sama Lanshen? Kenapa cari aku? Keluar, biar kamu ceritain semua yang kamu tahu. Khususnya tentang Tian Weiwei ini. Malam 6 tahun lalu sama kamu, itu cuma kecelakaan. Selama bertahun-tahun, aku mencarimu. Sekarang Anda akhirnya menemukan ibu dan anak Anda. Demi anak-anak, saya harap Anda dapat segera memutuskan pertunangan denganmu, Lanshen, menikahiku. Nikahi aku. Nikahi aku. Meskipun kamu ayah kandung anak itu, kamu nggak bisa seenaknya minta aku begitu kan?
Kenapa? Masih nggak rela ninggalin MU Lansien? Kalau kamu udah tahu aku pakai nama palsu, harusnya kamu juga tahu. Nenekku sekarang di tangan keluarga Su. Kalau batalkan pertunangan, mereka nggak akan biarin nenekku. Ternyata benar nebak tepat. Kamu dipaksa. Kamu cuma nebak. Waktu Shin ke luar negeri buat berobat, aku temenin dia perempuanmu. Cuma orang palsu. Sial. Aku sudah dibohongi sama orang palsu selama ini. Nggak benar. Tapi dia mah. Suzuani nggak ada masalah. Bisa jadi dia saudara kembar Yuking yang terpisah. Saya temukan kekurangan dana di Shu Group. Butuh bantuan finansial keluargamu? Tian Weiwei. Mungkin mereka punya sesuatu buat nyerang dia. Jadi, kamu mau gimana? Balas dendam penipu itu. Lala, bayar apapun. Gampang. Aku mau warisku. Kamu mau Mulansenmu. Bukannya Tian Weiwei nggak tahu siapa ayah kandung anak itu. Mulai sekarang, aku adalah ayah kandung anak itu. Benar. Biar kamu dan MU Lansien sendiri yang batalin pertunangan, lalu nikah sama aku. Itu buat kamu punya muka. Kalau kamu nolak, aku bakal bongkar ke media soal kamu yang nyamar jadi orang lain. Kamu nggak punya pilihan lain. Gimana? Setuju? Nggak. Satu kalimat setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, dia akan bongkar kebenarannya. Keluarga Su tak lepaskan aku. Kalau aku setuju, mungkin aku bisa selamatkan nenek. Keputusanku adalah... Ingat kamu saudara kembar Su Yuking. Aku kasih kamu waktu 3 hari. Pikirkan baik-baik jawab aku. Kalau 3 hari lagi kamu belum kasih jawaban, oh, iya. Kamu belum tahu kan? Perjodohan Mulanxian dan keluarga Su cuma buat rebut hak waris. Anak itu dasarnya dingin, jago mainin perasaan orang. Maksudnya apa? Kamu pernah lihat sendiri nasib Liu Liangdi? Sampai teman masa kecil pun seperti itu. Kamu cuma lah dia buat rebut kekuasaan dan keuntungan. Menurutmu, dia beneran tulus sama kamu? An, udah tidur. Oh, dia udah tertidur. Ini apa? Cincin ini aku pesan khusus dari orang ahli. 1 miliar. 1 miliar ya. Itu aku sebagai Tian Weiwei. Angka yang seumur hidup pun sulit aku capai. Aku dan dia memang hidup di dunia yang berbeda. Mulanxian nikahin kamu cuma buat dapat hak waris. Tuan Wu, kamu cinta aku nggak? Tuan Wu, kamu cinta aku nggak? Soal cinta-cinta. Anak kecil aja ngomong gitu. Kamu kenapa tiba-tiba nanya? Enggak, apa-apa. Iya juga. Sebenarnya aku berharap apa sih? Mama, aku mau minum air. Oke, Mama ambilin ya. Dengar-dengar anak Adam itu balik. Iya, dari sore kami ketemu. Kakek, sama adik baikku juga. Lama nggak ketemu. Kamu berani panggil dia kakek? Kita keluargamu tidak akui kamu. Mau kamu akui atau tidak?
harta keluargamu. Ada bagian saya juga. Hak waris keluargamu akan jadi milik saya. Jangan harap ibumu yang genit itu. Kalau tidak, anakku tidak tenggelam tiba-tiba. Mati. Kamu tetap tak akan dapat satu sen pun dari keluargamu. Baik. Ya? Dengar. Kamu tunangan dengan putri keluarga Su. Kebetulan saya juga kenal Su Yuqing. Saya temani dia berobat luar negeri. Tidak nyangka, tiba-tiba dia malah jadian sama kamu. Kamu kenal Su Yuqing? Bukan cuma kenal. Kami sudah janji sehidup semati. Tebak, kalau aku mau ajak dia pergi, apa dia mau ikut aku? Jangan berani. Ya sudah, kita lihat saja nanti. Pernikahan dengan keluarga Su penting buat warisan. Kamu harus jaga Su Yuqing baik-baik. Setelah menikah dan dapat warisan, kamu bebas mau apa dengannya. Mau cerai juga terserah. Pokoknya, anak perempuan itu tidak boleh dapat warisan. Saya paham semua demi warisan. Ceng. Tadi kamu lewat kamar Mama? Oh iya, aku lewat kok. Aku buru-buru jatuhin gelasnya. Aku balik ambil kain bersihin. Kamu dengar sesuatu enggak? Nggak denger apa-apa. Emangnya harusnya denger apa? Enggak apa-apa. Tangan kamu gimana sekarang? Hari ini Gucci. Nggak usah. Tangan aku udah baikan. Nggak apa-apa kok. Rasanya dia tiba-tiba jadi asing ya? Maksudku, kalau kamu tahu ada yang bohongin kamu bakal gimana? Kalau bohongin aku akan buat dia tahu hidup buruk dari mati. Bikin dia tahu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Tapi kalau kamu yang bohong sama aku, rela dibohongi. Mulanshen, kata ini seberapa tulus kamu sebenarnya. Sudah tahu, istirahatlah lebih awal. Kok dia aneh banget? Jangan-jangan musyawarah. Sudah pernah cari dia? Mulanshen, kalau kamu cuma acting demi hak waris, maka aku juga nggak perlu merasa bersalah sama kamu. Musyawarah. Aku sudah putuskan. Apa? Kamu sudah tahu dia menipu dan berpura-pura jadi orang lain? Kalau tahu, kenapa masih mau dia batal nikah sama kamu? Dia itu bukan Su Yuqing. Dia penting atau tidak, kalian cuma mau uang mahar dari keluargamu kan? Berapa uang yang langsung kasih? Aku MU Shawa tambah 2 lipat. Dia beri berapa oleh MU Langsung? Aku Musyawarah naikkan jadi 2 kali lipat. Cepat-cepat. Ayah, cepat sajikan teh untuk menantu kesayanganku. Kapan kalian akan lepaskan nenekku? Bisa. Nanti setelah dapat mas kawin. Jangan buru-buru. Uangnya semua ada di sini. Bebaskan orang dulu. Baik, aku nurut sama menantuku. Ayo, cepat sajikan teh. Nenek? Operasi neneknya sudah dijadwalkan. Besok bisa dilakukan.
Menantu, tenang saja. Besok dia akan batalkan pertunangan dengan Mulanshen. Tidak akan ganggu pernikahan kalian. Cepat. Jangan buat aku menunggu lama. Baik, baik, menantu. Tiang Wei Wei, cuma wanita desa. Bawa anak haram. Lebih baik. Kamu pikirin aja snowing kami. Kak, Syawa. Buat apa? Palsu? Kalau kamu mau hak waris, mending pertimbangkan aku, anak perempuan asli. Usulanmu ini. Usulanmu ini. Paling ringan ya dipukul. Kamu sama ibumu memang sama aja. Kira, aku nggak tahu. Kena marah aja masih mau main tangan? Setelah ayah Yuki meninggal, mendadak kalian memperlakukannya dengan sangat kejam. Mengusir ke luar negeri. Kalianlah penyebab utama Yuki depresi dan bunuh diri. Kamu ternyata kenal si Yuqing? Dia cerita apa sama kamu? Yang perlu ataupun nggak perlu aku tahu. Aku tahu semuanya. Dan juga kalian tahu dia saudara kandung Yuki. Apa? Sebenarnya aku itu hubungan apa dengan keluarga Su? Jadi kamu, itu ternyata kamu yang katanya sudah meninggal, ternyata masih hidup. Karena dia putri keluarga Su, dia berhak atas warisan keluarga Su. Saya saranin ya, sebaiknya segera berikan saham yang memang jadi hak tunangan saya. Kalau enggak, saya akan ungkap semua yang saya tahu ke publik. Ayo. Ma, gimana nih? Mereka tahu semuanya. Dan Tian Weiwei juga mau ambil harta kita. Sekarang uangnya udah kita dapat. Tian Weiwei udah nggak berguna lagi buat kita. Yaudah, kita tunggu waktu yang pas aja. Jadi kamu dan Yuking itu pacaran? Selama ini pasti berat buat kamu ya? Benar-benar berat. Kalau dibandingkan dengan Yuking, rasa sakitku nggak sebanding. Sebelum Yuking, sebenarnya apa yang dia alami? Sebaiknya kamu tetap nggak tahu apa-apa. Melihat wajahmu yang mirip sama Yuking, aku selalu teringat dia. Kalian dulu pasti saling mencintai ya? Cinta memang penting, dia tetap ninggalin aku sendirian. Aku pernah janji sama dia buat balas dendam untuknya. Karena kamu adik kandungnya. Mulai sekarang, kamu bisa nikmatin hidup buat dia. Balas dendam? Sebenarnya ibu dan anak keluarga Su udah ngapain ke kakakku yang belum pernah kutemu? Ingat, nanti sampai di keluargamu, bawa pergi Anan. Mulai sekarang, kamu dan Mu, Lansien tidak ada hubungan lagi. Mengerti? Sudah tahu. Nan, ayo masukin kakimu. Siap-siap, sebentar lagi kita pergi. Mama, kita mau kemana? Ke rumah baru? Rumah baru? Rumah baru mana? An-an, dulu cari ayah. Sekarang ketemu ayah. Ingatanmu balik. Pasti kamu bakal senang banget kan? Yuqing, kamu mau kemana? Di rumah? Di rumah? Oh, waktu itu aku lihat kamu agak murung. Jadi aku beli tiket ke Dubai buat refreshing. Maaf. Ya, nggak jadi. Kenapa? Karena aku mau putus tunangan sama kamu. Batalkan pertunangan. Apa? Kamu bilang? Aku bilang mau putus tunangan. Aku mau menikah dengan orang lain. Siapa? Musyawarah. Anan, kamu bisa keluar dulu? Aku tanya, kamu kenapa? Aku dengar percakapanmu sama ibumu waktu itu. Kamu menikahi aku cuma demi hak waris kan? Kamu dengar? Lalu kenapa? Waktu aku tanya kamu hari itu, kamu bilang gak dengar. Kamu memang gak pernah cinta sama aku. Pernikahan tanpa cinta pasti gak bahagia. Aku sama Xiaohua memang saling suka. Makanya aku mau putus tunangan. Aku mau cari kebahagiaan aku sendiri. Siapa bilang aku nggak cinta kamu? Aku tanya kamu hari itu, kamu malah menghindar. Menghindar itu artinya nggak cinta. Kalau bukan karena hak warisan, kamu mungkin malas banget ngadepin aku, Kang. Aku akui.
Awalnya memang demi hak warisan. Wanitaku. Aku nggak pernah bikin kamu tersakiti, kan? Hei Julie, meskipun kamu punya nilai miliaran, aku tetap nggak peduli. Aku cuma ingin cinta yang tulus. Maaf ya, Milansya, ini terakhir kalinya aku bohong sama kamu. Kekacauan di antara kita, akhirnya mau selesai juga. Ya, Lepasin. Lagi. Gak boleh. Biarin dia pergi. Su Yuqing bahkan nggak tahu kamu siapa, masih berani ngejar kamu. Jadi kamu nggak boleh bergerak? Kay, hello, Queen, Kay. Ada apa? Lacak Su Yuqing. Lacak lagi. Istriku dibawa kabur orang. Kita kesini mau ngapain? Tentu aja takut ada yang rebut istriku. Tenang aja, yang aku suka itu Yuqing, sama kamu cuma nikah kontrak. Nanti setelah aku berhasil meraih hak waris yang sudah lama ku idam-idamkan, mau kamu memutuskan untuk bercerai atau tetap tinggal bersamaku. Semua itu banner-banner, terserah hatimu sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apa-apa? Kalian, sebenarnya mau apa sih? Papa, ingin kalian tahu terlalu banyak rahasia. Ternyata kamu saudara kembar Sujing. Aku tak bisa biarkan kalian hidup rebut harta keluarga Su. Benar. Sekarang kirim kalian ke akhirat. Lepaskan aku dan anakku. Berani. Bukti. Kau, aku mah rahasia semua bakal terbongkar. Bukti apa? Bukti bunuh orang tua Yuqing. Yuqing tahu rahasiamu. Banyak aku dia simpan ke luar negeri. Sebelum meninggal, dia serahkan semua bukti ke aku. Lalu kenapa sampai sekarang kamu belum laporin aku? Kamu tahu aku cuma anak haram yang diasingkan tanpa kekuasaan dan pengaruh. Kalau aku belum dapat hak waris grupmu, gimana bisa jatuhin kalian? Uangnya ada di sini. Gak punya kekuasaan atau pengaruh. Lalu uang mas kawinmu dari mana? Nyonya, kartu bank yang suruh tutupin kekurangan hari ini kosong. Apa? Pukul. Iya. Pukul sampai mati. Yang mendekat. Berani sentuh mereka? Aku mau lihat siapa berani ganggu mereka. Papa datang menyelamatkan kami. Kalian nggak apa-apa. Kami baik. Kenapa kamu ada di sini? Sejak kalian pergi, aku terus mengikuti kalian. Aku dengar semuanya. Kalian ibu dan anak yang kejam. Bukan cuma menghabisi nyawa orang. Kalian juga mau cari orang buat gantiin Su Yuqing yang sudah mati dan menipu aku. Selesai. Semuanya sudah hancur. Miu Shaohua, kalau kamu percaya sama aku, serahkan semua bukti kejahatan mereka ke aku. Aku nggak akan biarkan mereka hidup tenang. Oke? Biarkan anak buahmu ikut. Ambil bukti. Aku sendiri yang akan bawa ibu dan anak ini ke penjara. Jangan bergerak. Jalan. Kamu gak bakal hidup tenang. Lanshan, maaf aku bohong. Aku gak punya pilihan lain. Aku sudah bilang, aku akan bertanggung jawab atasmu. Sekarang kamu bisa kasih tahu nama asli kamu. Hati-hati. Sofia, Anan. Eman, cepat ke rumah sakit.
Jangan-jangan An benar-benar kenapa-napa? Tenang aja, An pasti baik-baik saja. Gimana keadaannya? Aduh, apa terjadi? Jadi gini dari Liu Liangdi? Ibumu sudah cerita di jalan tadi. Kenapa kalian baru sekarang bilang kalau Anan itu cicitku? Sisit? Iya. Benar, Anan itu anak keluargamu. Juga Mu Xiaohua anak di luar nikah. Anaknya tetap dihitung keturunan keluargamu. Tuan, Nyonya, dan Direktur Bagaimana, Liu Liangdi? sudah dibawa kantor polisi. Tunggu sidang. Dia di penjara. Kenapa bisa ada di sana? Aku juga nggak ngerti. Ini... Maaf. Liu Liangdi, aku yang jamin keluar. Aku nggak tahu dia bakal ini. Anak durhaka. Kamu muncul. Tak ada baiknya. Cicitku. Korban. Aku hajar. Kamu. Kamu ya? Kamu sama ibumu bikin suamiku mati. Sekarang mau celakain cicit kami juga. Kok Bibi juga panggil cucu kandung? Dokter! Keadaan Anan. Sekarang hidupnya nggak dalam bahaya. Tapi dia sudah disuntik racun. Aku takut nanti dia kena leukemia. Paling baik dia transplantasi sumsum tulang. Apa? Leukemia. Ambil sumsum tulang saya. Kalian keluarga saudara. Ayahnya. Hubungan darah langsung? Iya, saya ayahnya. Kamu ibunya An? Kamu? Ayah, An. Iya. Jangan lihat aku ya. Aku nggak bisa donor sumsum Anan. Bukti aku yang palsukan. Jadi, malam 6 tahun lalu, laki-laki itu kamu. 6 tahun lalu? Orang itu memang kamu. Jadi, Kamu ayah kandung An. Hei, jadi diambil nggak? Diambil. Ambil siapa? ambil darahku aja. Kamu sakit parah kan? Aduh, Nyonya. Bapakmu nggak sakit parah dan nggak bakal mati umur 30. Itu dia sendiri yang suruh aku sebarkan. Biar nggak diganggu sama cewek lain. Bisa gitu ya. Aduh, kalian ngomongnya kacau banget. Jadi, siapa yang diambil darahnya? Ambil darahku aja. Ambil darah dua-duanya. Biar aku lihat siapa yang paling cocok. Ikut bayar. Buruan! Aku bayar. Aku ikut. Oke, cepetan pergi. Tuan Nyonya, 3 kabar bahagia. Hahaha, semoga semuanya lancar. Mantap banget. Aduh, sudah puluhan tahun syuting. Gak nyangka ternyata bikin drama pendek. Itu susah banget. Kamu ngapain keluar, bocah? Tiba-tiba ingat sesuatu. Mau kasih tahu papa mama. Tapi kayaknya sekarang udah nggak perlu dikasih tahu lagi. Dah, apa tuh? Mulai sekarang aku, Tian NN, cucu keluargamu yang punya kekayaan miliaran. Wah,